belum meyakinkan bahwa Abdul Muthalib itu sebenarnya masa fatroh atau bukan. Kita tuh harus kalau misalnya diskusi ya, ada goalsnya juga. Oh oke, berarti pembahasan ini sudah terjawab. Oh oke, berarti kesimpulannya seperti ini. Meskipun kita berdua tidak ada kesepakatan, itu nggak apa-apa. Oke, sekarang begini. Ayah Muhammad siapa namanya? Abdullah. Betul tidak? Ketika Muhammad lahir, Muhammad itu ditebus dengan sekian ratus onta supaya dia bebas dipersembahkan kepada berhala di Ka'bah. Tidak. Waduh. Ternyata abang ini santri. Nah, ini pembahasannya beda lagi. Ini oke, pembahasannya beda lagi. Saya bingung, Bang. Bukan. Itu menjadi bukti bahwa Muhammad. Begini, Bang, sebentar. Sebenarnya, Bang, keluarga Muhammad dulu, Bang. itu ini jadinya kayak gini nih. Ya, taruh, Bang Edis. Sorry. 1 menit. Bang Edis tadi nanya dari pertama sampai ke berapa ini pertanyaan ini. Jadi istilahnya kalau bisa saya jawab, Bang Edis cari lagi nih. Enggak mutusin dulu nih. Selesai atau enggak nih. Tadi kan soal lima yuharimu. Kenapa engkau mengharamkan? Terus lagi jatuh ke Nabi Isa, jatuh lagi ke masa fatroh. Iya, kita kan sudah lari kemana-mana. Nih saya tunjukkan dalilnya ya. Anda kan banyak nggak taunya nih. Saya tunjukkan dalilnya nih. Kisah Nabi Muhammad dan Abdul Muthalib tebus Abdullah dengan 100 onta. Nih ya, saya bacakan. Nih ya, perhatikan ya. Saya bacakan. Bukan saya nggak nyambung, Bang. Memang ini di Bang Edis nih pertanyaan loncat-loncat. Lu sebentar nih. Jadi istilahnya saja penuhnya ya. Sudah terjawab. Sudah terjawab. Penuhnya ya. Nih, perhatikan ya nih. Dikutip dari nih buku dan seterusnya nih ya. Kisah ini berawal dari mimpi Abdul Muthalib. Ini memang panjang. Intinya, Bang, yang saya bilang tuh apa? Muhammad itu dulu dia itu hampir dia itu dipersembahkan. Nih, hampir. Iya, makanya ayahnya Muhammad, Abdullah, itu menebus Muhammad dengan beberapa ekor unta. Ini panjang sih, saya tampilkan ya. Aduh. Bentar ya. Memang kalau dibaca sejarahnya itu pasti kebenaran, Bang, yang ada. Makanya Anda tidak bisa membaca semuanya. Bentar nih, sebentar. Inti sarinya yang mendeskripsikan. Ya memang panjang. Saya akan tampilkan. Sayang sekali ini ceritanya panjang. Nih, ini cerita-cerita moyang-moyang Muhammad nih. Nih ya, anak dari 100 ekor unta nih. Quraisy pada hari itu dibuat gempar ketika mendengar bahwa tokoh mereka yang paling dihormati, Abdul Muthalib, hendak menyembelih putra kesayangannya, Abdullah. Nih, Quraisy pada hari itu nih ya, hendak menyembelih salah satu anaknya, Abdullah. Tak hanya para pembesar Quraisy yang berusaha mencegah sang tokoh, tetapi juga anak-anak mereka sendiri yang tak lain merupakan teman-teman dari Abdullah. Nih, demi Allah, jangan engkau sembelih dia, setidaknya sampai engkau bisa mendapatkan alasan untuk mengurungkan niatmu itu, dan seterusnya ini. Akhirnya apa? Akhirnya ditebus, tidak jadi menyembelih itu. Ya, akhirnya ditebus dengan onta. Artinya apa? Keluarga Muhammad ini adalah keluarga pengurus Ka'bah, tempat penyembahan berhala itu. Bener nggak? Anda yang ngomong, Anda yang gimana sih? Terus bagaimana dia bisa melakukan hal-hal yang sedemikian ini kalau nenek moyang Muhammad itu bukanlah bagian daripada ritual-ritual penyembahan berhala di Ka'bah ini? Oke, terus titik masalahnya di mana, Bang? Nah, titik masalahnya begini. Makanya kita bicara logika ya. Coba kita jangan bahas dogma dulu. Gini. Muhammad kan hidup di dalam sebuah masyarakat, dan dia hidup termasuk orang-orang yang berpengaruh di kaum Quraisy, di kabilah Quraisy, itu betul?
Iya, betul. Nah, pada waktu itu umur 0 sampai umur 39, Muhammad pernah ke Ka'bah nggak? Lanjutkan saja sesuai sejarah Saya yang Anda tanya tahu. dulu, biar kita nggak debat kusir. saja. Saya tanya. Jawablah. Ketika Muhammad umur Anda kan 0, versi Anda sejarah sendiri, silakan. Ini kan diskusi, Bang. Silakan ini Anda. saya tanya Anda. supaya saya tidak subjektif. Saya tanya Anda. Waktu umur 0 sampai umur 39, pernahkah Muhammad ke Ka'bah? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Lah, titik salahnya di mana? Iya, Bang? jangan Saya nanya dipaksakan titik Bang, salahnya. kalau nggak tahu. Oke lah Bang, ini sehubungan kita. Ada yang paham sirah nabawiyah, ada yang kita mengkaji sesuatu yang beda. Jadi ada kelas-kelasnya sendiri kalau seorang Ya, Islam menurut itu, Bang. buku-buku sirah, Muhammad itu bahkan dia itu mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad? Perang mereka. Akhirnya Muhammad ambil ide supaya pihak sana pegang kain, pihak sini pegang kain, ditaruhlah batu itu di tengah. Lalu dia melakukan ide itu supaya batu Hajar Aswad itu sama-sama diletakkan dan mereka tidak bertikai. Artinya Muhammad itu Hebat ya, aktivis Nabi Muhammad ya. Ka'bah. Mustahil dia bisa kayak gitu kalau Nabi dia bukan Muhammad hebat aktivis ya, Ka'bah. idenya brilian ya. Nabi Muhammad idenya brilian ya untuk mendamaikan berarti ya. Mau Sudah dari idenya muda ya. brilian atau apa, Muhammad adalah akui dulu. bagian. Akui dulu Ya idenya udah, dalam ya sejarah udah. itu Ya, saya tercatat akui. jenius. Saya mengakuinya bahwa Muhammad ikut andil di dalam ritual-ritual orang-orang Quraisy sehingga Dengan idenya yang jenius. Muhammad bagian daripada ritual-ritual tersebut. Dan umat Islam mengatakan bahwa sebelum Muhammad jadi nabi, Ka'bah itu tempat penyembahan berhala. Kesimpulannya Muhammad bagian daripada umat yang dia nyembah berhala itu. Dan tidak ada sejarah yang mencatat bahwa Rasulullah mudanya menyembah berhala. Terus kenapa dikatakan Allah mengampuni dia dosanya yang lalu? Dosa apa itu? Saya tanya dari tadi tuh Bang. Nah Bang Edis juga bertanya kan, apa dosa Rasulullah? Iya, makanya tiada lain tiada bukan Apa dosa makanya penyembahan saya tanya kalau berhala. Bang Edis nggak tahu? Nah ini, coba saya tanya sekarang. Apa dosanya? tampilkan Apa saja datanya ya. sesatnya? Apa bingungnya? Kan dari tadi Bang Edis belum ketemu nih Bang. Baik, masalahnya setiap saya tunjukkan Bang, abang itu dari tadi tuh ngeles. Nih, Nah, kan abang memang bertanya, saya menjawab. Kalau ditafsirkan, ya seperti apa? Ditafsirkan oleh seseorang yang nggak tahu. Saya pun tidak pernah menafsir. Tujuannya. Itu adalah tafsir ambil. daripada Makanya kan, umat Mak. muslim sendiri. Gimana Yang bahwa Muhammad bagus, yang itu lurus kita dahulu dia ambil. didapati Kita dukung sebagai gitu. seseorang yang tidak mengerti akidah, Yang tidak tahu agama bagus, Islam. yang tidak lurus, Ya yang memang, tidak- memang. Terus agama dia apa? Kan Kita cuma menyaksikan dibilang diskusinya. itu adalah masa fatroh Bang. Jadi ya memang Rasulullah Menyaksikan Shallallahu doang. Alaihi Wasallam belum menerima Supaya wahyu. disaksikan oleh- Iya, belum menerima wahyu, berarti dia beribadah. Dia beritualnya Iya, di mana? jikalau. Ritual Tahu mana ritual yang- peribadatannya di mana? Jikalau oke Mana Bang yang Edis TV salah, kita mana turuti. yang bengkok, mana yang Misal katakanlah kata-kata Bang Edis benar. Beliau yang berkata pernah jujur, menyembah berhala waktu kecil. mana Itu yang bukan suatu kesesatan. berkata Itu nggak masa jujur, mana fatroh. yang nggak bohong, ya mana yang bohong, Bukan mana yang nggak kesalahan. bohong. Lalu Sekali kenapa? lagi dan Bang Edis Kita juga pasti tahu. Apa pengertian sesat? Kalau contohnya Ya, Edis silakan berbohong, tafsirkan sendiri. nampak. Sesat itu apa? Dan Sesat begitu juga, adalah saya bilang, dan apa begitu juga lawannya gitu. Iya, apa sesatnya Pasti Rasulullah? kita Terserahlah tahu. definisinya apa. Makanya saya mau nanya, apa sesatnya Rasulullah? Apa dosanya Rasulullah? Apa kebingungan Rasulullah? Nah, dari tadi tuh kita tidak terjawab. Dan sudah saya jawab semuanya. Oke lah, baiklah. Intinya yang saya maksudkan begini Bang. Artinya di situ Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa dia diampuni dari dosanya yang telah lalu. Saya tanya kepada Anda, apa dosanya yang telah lalu? Anda bilang Muhammad tidak berbuat dosa. Sementara jelas Muhammad hidup dalam satu kabilah orang-orang penyembah berhala. Dan Bang Edis tahu juga nggak tahu dosanya apa.
Mustahil Muhammad umur 0 sampai 39 tidak pernah ke Ka'bah. Karena di dalam Iya. riwayat disebutkan Dosanya mendamaikan menyembah berhala gitu, pihak-pihak yang kata Bang bertikai di Edis, sana. dosanya menyembah berhala gitu maksudnya. Enggak, saya tanya. Berarti kata Bang Edis dosanya menyembah berhala. Ya jelas lah, terus apa? Oke, kan Bang Edis tadi tahu masa fatroh itu. Terus kenapa dihukumi dosa? Kalau memang itu masa fatro itu adalah masa ini. Masa fatro itu kan kalian yang buat-buat. Siapa yang bilang dosa? Al-Quran Kan Bang yang bilang Edis sendiri. dosa. Lu gimana? Di situ dikatakan nggak Rasulullah menyembah berhala? Iya, kalau gitu dosa apa? Yang dilakukan Alasannya. dosa apa? Nah, makanya itu saya tadi tanya, kalau kata Bang Edis dosa apa? Kalau dosa itu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi Rasulullah, terus membuat kezaliman, itu baru yang namanya dosa, Bang. Oke, Anda pernah tahu Muhammad sujud bersama-sama dengan orang-orang para penyembah berhala? Menurut Al-Quran? Tidak. Waduh. Ini Gimana masih sih? banyak sekali Bang Tidak yang lagi Anda tidak pembahasannya. tahu. Kita saksikan aja Besok saya angkat teman-teman. tema itu. Tapi yang tadi enggak. Tar dulu. Bang Edis juga segalanya nggak Kasih tahu tahu. kita mana yang bohong Loh, ini. tadi saya Apakah nanya si ya, Edis tadi saya atau nanya, saya lawannya sudah mau gitu. coba pertanyaan-pertanyaan yang Bang orang-orang Edis. juga sudah pada istirahat. Ini besok datang kemari, saya akan angkat sebuah tema di mana ada ayat-ayat setan di dalam Al-Quran, di mana setan telah menginspirasi Muhammad sehingga Muhammad beserta para kaumnya sujud bersama-sama para penyembah berhala. Lu nggak tahu nih ayatnya. Coba tunjukkan ayatnya. Waduh, ya Si besok Edis yang berbohong, dia lah biar yang apa, umat yang selalu mantengin channel berdosa ini. itu. Makanya jangan Ya. lupa follow Edis TV. Ya, tapi Bang, Nggak tahu nih kita kesimpulan ini mana juga yang harus ya. diakui bahwa nggak Rasulullah jujur, mana yang jujur, otaknya mana yang nggak jenius jujur. ketika mendamaikan Baik, Dan pihak kita itu besok lah. Oke dibodoh-bodohin Bang ya. ya. Bang Santri, kita lanjutkan lagi Kita besok, oke? bodoh. Oke. Yap, oke. Makasih Bang Santri. Selamat malam. Besok saya akan Oke. angkat tema itu, Atur nuhun. di mana Muhammad bersama-sama dengan orang-orang penyembah berhala, mereka sujud bersama-sama, dan di situ wahyunya dirubah. Oke, selamat malam Bang Santri Tikok. Oke. Terima kasih. Thank you, Bang Edis. Ya, teman-teman nantikan tema itu ya. Nantikan tema berikutnya. Teman-teman ini juga bantu saya sudah mulai ngedrop dan habis. Sekali lagi teman-teman di akhir acara, sekali lagi teman-teman ya. Mari teman-teman support pendirian Rumah Apologet di yang tertera di layar ya. Teman-teman yang lagi nonton di YouTube, teman-teman bisa lihat di layar yang ada tulisan berjalan itu. Teman-teman bisa support di situ. Kenapa teman-teman kita perlu mendirikan Rumah Apologet itu? Karena sampai sekarang teman-teman sekalian kita belum punya tempatnya, dalam pengertian tempat yang kita langsung punya gitu ya. Kalau misalnya kita hanya dalam jangka pendek ya teman-teman ya, kita bisa menyewa-nyewa 1-5 tahun tidak masalah. Tapi kan ke depannya untuk jangka panjangnya kita perlu tempatnya teman-teman, untuk pendirian Rumah Apologet yang akan kita jadikan sebagai stasiun TV lah ya, TV atau siaran atau channel begitu ya, Edis TV seperti ini. Jadi teman-teman yang tergerak artinya ingin mensupport, teman-teman bisa mensupport di situ. Bagi teman-teman yang belum mampu, jangan dipaksakan diri ya teman-teman ya. Jangan memaksakan diri untuk mensupport. Cukup tap-tap layar, share, bagikan, itu saja sudah cukup bagi teman-teman yang kehidupannya juga belum mapan atau belum berlimpah seperti itu. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Kita istirahat dulu. Sudah hampir jam 12 malam. Selamat beristirahat, selamat bermalam minggu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa. Oke, sekian kita menyaksikan loh guys ya. Kita bisa menilai siapa yang mana yang kebenaran, mana yang belok, mana yang lurus, mana yang berbohong, mana yang tidak berbohong gitu ya kan. Kita udah bisa menilai gitu semua itu. Oke guys, makasih banyak sudah bergabung ya. Bantu follow juga guys ya. Kita sampai dapat terlilim baterai. Sebab tu Mefted ay.
Nih. Gimana pada balik cas nih? Kau baterai. Ya. Oh ya benar. Oh ya dah lu ya dah. Nih baterai. Begitu loh guys. Ah. Tangannya. Nggak ada salahnya kan guys kalau kita publikasikan kalau ini soal apa diskusi demikian. Yang namanya diskusi itu kan yang bagus kita ambil gitu, yang nggak baik ya kenapa kita ikutin yang nggak baik. Makanya saya ini makanya saya apa publikasikan juga kan, bukan dalam arti saya pro ke sini, bukan dalam arti saya pro ke Edis atau saya pro ke lawan dia, enggak. Kita harus konsisten, kita harus stabil gitu maksudnya, harus stabil dan netral gitu ya kan, harus stabil dan netral guys, dan kita memihak sebelah ya, bukan dalam artinya saya sebagai Kristen juga dan saya itu nampak ada kain di apa di belakang guys. Saya mau pakai topi dulu guys ya karena rambut saya pendek kali guys. Gitu loh guys, menurut gua kayak gitu loh guys. Makanya saya setiap ada kesempatan saya ikut mempublikasikan live yang ini yang membuat yang membahas untuk kebenaran atau kebaikan lagi gitu maksudnya guys ya. Saya orang Nias loh guys, salam dari saya semua Yahoo ya. Yahoo ya, nggak ada salahnya loh guys kalau kita publikasikan sesuatu berita atau sesuatu informasi ya kan. Menurut saya nggak ada salahnya ya kan. Biar semua masyarakat, orang banyak sedunia ya kan, siapa yang nonton lah gitu maksudnya ya kan. Nggak ada salahnya sih kalau kita publikasikan, nggak ada salahnya kan. Pokoknya kita kan biar kita itu bisa menilai ya kan, biar kita itu bisa menilai apakah diskusi mereka itu mana yang benar, mana yang salah, mana yang ini yang berbohong, mana yang ini. Kadang-kadang orang sekarang teman-teman, kadang-kadang ada yang maksudnya dia sudah tahu itu dia sudah tahu bahwa itu membuat kesalahan atau membuat suatu kebohongan, penipuan, contohnya seperti si Edis contohnya kan, dia sudah tahu bahwa itu salah yang dia ucapkan itu, padahal dia ngotot nggak mengakui salah gitu, dia tetap menganggap dia itu benar gitu ya, menurut gua gitu ya, menurut saya gitu guys. Makanya saya aja teman-teman ya, itu perlu karena kita sebagai manusia ini sekarang udah pintar-pintar loh guys, apalagi udah berpendidikan, udah berpengalaman ya kan, udah berpengalaman, udah tinggi sekolah, udah tinggi cita-cita gitu ya kan. Pasti kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang yang nggak sesuai gitu ya kan bisa kita menilai ya kan. Dalam arti ini kan seperti apalah, ntar dulu ya guys. Ini kok seluruh bajunya belakang dulu ya. Tengah yang mana deh baru lagi wan nih. Kalau mau balik. Oh my god, baru si jelek. Yang mana ini kan bukan istilah ada gerak dia tahu. Kebanyakan ada live baterai, lagi informasi kerapian dan ini. Mana?
Nah, gitu loh guys ya, gitu menurut saya kayak gitu loh guys ya. Makanya kita kalau nonton yang live itu maupun diskusi maupun membuat sebuah motivasi, dan perlu kita tonton dan perlu kita publikasikan apabila hasil diskusinya mengarah ke yang jalan yang lurus, mengarah ke kebenaran gitu ya kan. Dan kita pasti bisa menilai kan, karena kita sebagai manusia ini punya ilmu jiwa gitu kan. Semua kita manusia punya ilmu jiwa, apalagi udah punya pendidikan, punya sekolah lah gitu ya, ya kan? Makanya dibilang yang kita masa-masa sekarang ya jarang yang nggak ada pendidikannya sekarang ya kan? Yang paling-palingan ya sekolah SD SMP ya kan. Makanya walaupun kita ngomong atau ngobrol atau cerita, bagaimanapun cerita kita, mau berbohong mau ini pasti kita tahu ya. Mungkin kadang-kadang dari wajahnya kita udah bisa orang menilai kita, dari cara tutur kata kita sudah kita bisa dinilai orang guys. Makanya sekarang ya soal bohong atau nggak jujur itu ya cepat tertebak loh guys, cepat tanpa dibawa ke rumah sakit lah maksudnya ya. Kita sudah tahu bahwa kalau contohnya orang itu melakukan suatu pembohongan atau melakukan suatu pembelokan, kita pasti tahu. Apalagi kalau yang diskusi lintas agama ini ya, mereka kan punya pakai data ya kan, pakai ini ya pasti mungkin ahlinya pasti tahu gitu ya. Karena kita itu pasti tahu loh teman-teman, tahu kita lawan kita bicara itu, atau contohnya lah kita menonton di sebuah pertandingan ya kan, di sebuah pertandingan atau di sebuah bilanglah pertandingan cari apa ya kan, kita pasti tahu menilai siapa yang hebat, siapa yang jujur, siapa yang lurus, siapa yang bengkok gitu ya. Kita udah pasti bisa menilai gitu ya, apakah si A ini yang jujur, apa si B ini yang jujur, si B atau menipu atau bagaimana, itu udah pasti kita tahu gitu menurut saya gitu ya. Makanya saya nggak kadang-kadang nggak salah lah menurut saya kalau saya publikasikan sesuatu berita atau sesuatu informasi yang mengarah ke positif ya guys ya, biar kita semua yang bersaudara. Karena kita di Indonesia ini ya bahkan bukan di Indonesia, bahkan seluruh dunia guys ya, yang dinamakan manusia itu ya serupa gitu, tetap makhluk Tuhan gitu ya. Maksudnya tetap makhluk Tuhan, punya tangan, punya ini samalah semua bentuknya gitu ya, punya tangan, punya mata, punya hidung, punya mata, punya segalanya. Cuman kadang-kadang manusia sih ada yang cacat fisik juga, ada yang jalannya pincang-pincang, ada yang jalannya ya itu mungkin suatu kekurangan bagi seseorang gitu ya teman-teman ya. Tapi dalam intinya yang dibilang manusia itu makhluk Tuhan itu ya bersaudara semua teman-teman. Cuman kita dibedakan oleh suku, dibedakan oleh bahasa, dibedakan oleh keyakinan gitu aja teman-teman ya. Makanya saya nggak segan kalau ada sesuatu yang informasi terbaru ya, bukan saya dalam arti saya contohnya tadi kan saya melive-kan atau mempublikasikan live-nya Aegis, bukan dalam arti saya pro sama dia, enggak. Bukan dalam arti saya ikutin dia karena saya orang Kristen, karena kami sama-sama orang Kristen, enggak juga ya. Dan saya juga pokoknya dalam artilah saya itu kalau pribadi saya ya, saya cuman berani mempublikasikan live-nya Aegis itu supaya kita sebagai masyarakat yang menontonnya bisa kita menilai gitu ya kan. Kita menilai apakah si Aegis TV-nya yang berbuat salah. Kalau contohnya dia yang berbuat salah, dan dia lah yang nanggung ya, dia yang nanggung sendiri, dia yang berdosa sendiri gitu. Begitu loh guys ya menurut saya. Makanya saya kadang-kadang tadi pun ada video Ustadz kita dari Islam, dan saya live kan, karena ya udah tahu lah kita
makanya saya bilang dari tadi kan, pasti kita tahu sifat seseorang itu, ya kan? Karena kita manusia itu punya ilmu jiwa, guys. Semua kita punya ilmu jiwa, apalagi kita sekarang, masa-masa sekarang. Jangankan yang dewasa, anak TK aja pun sekarang nggak bisa kita tipu-tipu, apalagi orang yang dewasa, apalagi orang yang sudah berpendidikan, berpengalaman, ya kan? Makanya sekarang ya nggak perlu menipu, nggak perlu berbohong, nggak perlu berdusta, guys ya. Suatu saat pasti nampak, pasti tercium gitu maksudnya. Suatu saat pasti nampak, kebohongan itu pasti nampak, kebelokan itu pasti nampak, walaupun kita tutupin gitu ya guys. Nah gitu loh guys ya. Makanya saya kadang-kadang orang bilang sih, kok kenapa Tenjor ini mempublikasikan ini live ini. Saya enggak, menurut saya sih enggak, kita netral. Kita itu netral, bukan dalam arti kita pro ke sini, kita pro ke sini ya kan. Tapi kadang-kadang sih ya itulah yang saya bilang tadi, ya mungkin Edis TV membuat diskusi lintas agama itu ya mungkin contohnya dia berkata-kata yang baik, yang benar, dan mungkin kita sebagai manusia juga kita akui ya kan. Dan kalau memang mungkin dia membuat suatu berita yang tidak jelas, dan itu bukan dari perkataan kita yang nonton dia, atau bukan dari perkataan pihaknya karena dia Kristen, karena kita Kristen, ya enggak. Bukan utusan dari semua agama Kristen, enggak. Itu mungkin perkataan dia sendiri. Ya kan? Karena dia yang berkata, dari mulutnya keluar ucapannya itu, ya mungkin dia sendiri yang nanggung, ya kan? Nggak mungkin kita pro sama siapa aja pun. Jangankan sama si Edi, sama saudara kita pun, sama anak kita atau sama bapak kita atau sama paman kita pun, kalau contohnya yang tidak sesuai yang dia lakuin, kenapa kita ini ikut-ikutan, ya kan? Gitu loh guys ya, menurut saya begitu loh guys ya. Makanya dibantu polo-polo kita guys ya, bantu polo-polo ya. Salam dari saya ya guys. Saya orang Nias loh guys, gua orang Nias. Makanya selama ini sih bulan lalu sih saya udah pernah ini juga, saya udah pernah gabung sama siapa si roomnya siapa hari itu ya, si Rasid. Tapi lama-lama saya nggak tahu entah dia kena pelanggaran atau dia matiin sendiri atau dia turunkan aku. Ya udah, nggak usah berlarut-larut lah. Kadang-kadang kalau contohnya siapa lah si Rasid itu, kalau nggak sabar-sabar yang berdiskusi sama dia ya bisa cepat mengeluarkan suatu emosian gitu ya. Tapi kalau saya ya enggak lah, pokoknya kita itu berkata sejujurnya dan mengatakan sesuatu kebenaran itu ya mungkin nggak membuat kita goyang, nggak membuat kita pikiran itu bimbang gitu ya kan. Dan siapa lagi sama siapa lagi kemarin saya naik sama Sinandar gitu ya, sama Sinandar. Iya, sama Sinandar, tapi nggak lama-lama diturunkannya. Saya nggak tahu kalau dia kena pelanggaran atau apa. Makanya saya berpikir sekarang seperti saya malas sekarang ini naik untuk yang diskusi lintas agama sekarang, seperti siapa dulu lah si Rasid itu. Saya agak malas nonton aja pun, saya malas banget gitu ya. Saya malas karena kadang-kadang mereka itu ngotot kalau kayak apa lagi, kayak contohnya kalau berdebat ya kan, maunya kan kalau berdebat itu kan, kalau berdiskusi itu kan biar tunggu selesai dulu ya kan, tunggu selesai dulu temannya, bukan sehingga dari situ, dari pembawaan kita itu bisa orang menilai kita guys ya. Bisa orang menilai kita dari cara ngomong kita aja pun bisa orang menilai kita sebenarnya ya. Sampai mana maksudnya sampai di mana lah kekuatan atau kualitas kita itu gitu guys ya. Makanya kalau saya nonton ini
yang lagi berdiskusi sekarang ya, kalau udah tau lah saya orangnya tipenya begini, ya udah aku lewatkan aja, ngapain ya kan, ngapain bikin apa. Sama halnya kita nonton apa permainan-permainan yang lain gitu, nggak ada efeknya, nggak ada maknanya gitu ya. Untuk apa ditonton kalau nggak ada maknanya kan, ya kan. Karena kadang-kadang yang diskusi ini kadang-kadang mereka mau menang sendiri ya kan, mau menang sendiri, aku yang paling benar. Ini nggak, menurut saya itu nggak bisa kita framing begitu saja ya kan. Karena kebenaran itu bukan, karena kebenaran diri kita sendiri itu bukan kita yang tahu loh guys ya, orang lain, orang luar yang tahu kita apakah diri kita itu bersih, apa diri kita itu benar, apa perkataan kita itu jelas gitu ya. Bukan kita guys, orang lain yang menilai. Makanya makanya di Dumai itu atau di publik itu ya, makanya kadang-kadang saya pun dari kita lah kita dihargain orang, dari kita nggak dihargain orang juga, dari perkataan kita, dari tutur kata kita, dari pembawaan kita, dari formnya kita gitu ya, dari tutur kata kita lah gitu ya, bisa ya kita itu bisa dihargai, bisa disegani, bisa mau, bukan disegani juga, jangan kita bilang disegani lah, itu berat kali kalau disegani itu ya. Senang gitu, merasa senang gitu maksudnya kan. Makanya sekarang ya yang membuat diskusi-diskusi itu ya, saya sarankan, saya kasih masukan, diskusi lintas agama itu ya saya kasih masukan apalah ya, pokoknya lah berkata yang sebenarnya aja, dan diskusi dengan baik, dan jangan saling menghujat, dan jangan saling memframing gitu ya, tanpa ada datanya gitu ya, gitu loh guys. Makasih banyak semua teman-temanku yang sudah bergabung ya, Camet, makasih ya, tanpa saya sebut namanya semua teman-temannya, makasih banyak sudah bergabung ya, makasih banyak yang sudah follow, dan saya akan follow balik nanti ya teman-temannya. Saya orangnya slow guys, salam dari saya semua yang hubul guys ya. Aduh, baterai saya juga udah mau habis ini guys, baterai saya udah mau habis ini ya. Begitulah teman-teman, kalau menurut saya begitulah teman-teman ya. Saya kasih masukan sih, sekarang di host TikTok sekarang udah banyak ini yang membuat para manusia awam jadi terpengaruh atau jadi jadi ikut-ikutan. Kenapa saya bilang demikian? Karena banyak host sekarang yang nggak jelas gitu ya guys, banyak host TikTok yang nggak jelas sekarang loh guys ya. Kadang-kadang mereka pakai nge-live nggak on cam, nggak buka kamera, itu kan sesuatu manusia yang mengacaukan dunia gitu ya. Mengacaukan dunia, mengacaukan sesama gitu guys ya. Ya mungkin karena TikTok ini juga tempat cari koin, cari cuan gitu ya, bisa saja kita bilang begitu ya menurut saya ya. Tapi menurut saya jangan begitu loh guys ya, nggak boleh begitu. Nggak boleh kita melakukan sesuatu jadi perantaraan kebencian, jangan membuat sesuatu ketidaknyamanan sesama gitu ya kan. Ya lebih baik kita membuat statement atau membuat cerita atau membuat obrolan yang membuat sesuatu motivasi, sesuatu ide baru gitu. Tapi sekarang udah kacau kali ya sekarang host TikTok sekarang ya, banyak kali yang ya itu, makanya saya bilang tadi ya udah dilewatkan aja orang-orang yang apa. Memang kebanyakan orang-orang yang nggak jelas itu penonton mereka sedikit mana ada, kadang-kadang nggak ada penontonnya karena kita jijik gitu ya, dengerin kita jijik gitu ya. Kalau contohnya seorang host itu melakukan suatu pembohongan, melakukan suatu framing yang nggak sesuai ya kan, menuduh yang nggak sesuai gitu ya kan, melakukan sesuatu kata-kata kebencian gitu ya kan, sesuatu kata-kata memancing-mancing amarah, memancing-mancing emosi sesama gitu, nggak boleh guys ya. Jadi nggak boleh. Itu makanya aku bilang ya, aku rasa
yang jadi host ini kurasa udah bersekolah, udah berpendidikan ya kan, udah berpendidikan, udah berpengalaman. Dan itulah aku bilang tadi, sering saya bilang kadang-kadang manusia udah pintar jadi bodoh gitu ya, manusia pintar jadi bodoh. Ada semi nih. Nah itu yang saya ini kasih masukan loh teman-teman, jangan kita itu sudah pintar dan ternyata akhirnya jadi bodoh kembali gitu pengalamannya. Sering saya bilang kayak gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu, udah pintar jadi bodoh? Iya, maksud saya yang kayak saya inilah udah, bukan, biarpun saya nggak ada pendidikan saya rendah karena saya cuman kelas 1 SMP, nyampe kelas 1 SMP dan ya mungkin saya ada pengalaman sedikit-sedikit pergi merantau di negeri orang gitu ya, atau pergi jalan-jalan ke sama teman-teman gitu ya, pasti kita cari pengalaman gitu ya guys ya. Dan kenapa saya bilang tadi banyak yang bodoh, yang udah pintar jadi bodoh, kenapa saya bilang kayak gitu, karena mereka yang nge-live atau jadi host di TikTok ini membuat kata-kata yang tidak sesuai atau yang menyakitkan atau yang membuat kata-kata kebencian kepada sesama, dan itu menurut saya itu kan menjadi bodoh kembali gitu guys, menjadi bodoh kembali ya kan. Kenapa saya bilang menjadi bodoh, karena ya tentunya kita ini sebagai yang bisa masuk di dunia ini, dan pasti ada pengalaman kita, udah berpendidikan gitu ya guys ya. Makanya janganlah kita membuat masyarakat atau publik menjadi bodoh ya kan. Cukup aja lah kita sendiri yang bodoh ya kan. Itulah guys. Kadang-kadang udah pintar jadi bodoh ya gitu. Kenapa kita bilang jadi bodoh ya kan? Kita udah tahu cara ngomongnya, apa yang dia bilangin, apa yang dia jelaskan itu bahwa salah, dan terus dia menganggap dia itu benar gitu ya. Dia menganggap dia itu benar. Itu kan menurut gue kan itu udah pintar jadi bodoh gitu ya. Maunya kan yang bodoh jadi pintar gitu, yang pintar bertambah pintar gitu maksud saya gitu ya. Gitu loh guys. Ada di jauh ya. Makasih banyak, bantu di follow gitu guys, bantu follow guys ya. Salam dari gua Yahoo. Saya orang Nias guys ya. Saya I from Pulau Nias, Pulau Nias. My name is Tenjor. Bahasa Inggris. Gitu loh guys ya. Makanya malas aku sekarang naik di diskusi lintas agama itu sekarang guys ya. Kadang-kadang kita ketemu sama yang pikirannya masih gitu ya, masih radar ngamuk-ngamuk gitu ya, dan akhirnya nanti kita bisa ikut naik tensi ya, atau naik darah gitu ya. Oke, si Rasid pernah aku gabung naikkan sama si Rasid kan. Kayaknya gitu ya, naik darah tinggi kita kalau cerita sama orang, karena ya kita juga nggak bisa dibohongin juga, nggak bisa menerima yang bukan ya kan. Semua manusia itu nggak mau menerima yang nggak jelas, yang nggak benar gitu ya. Semua manusia itu maunya yang benar, yang lurus gitu guys ya. Ibaratnya contohnya sekarang 1 tambah 3 4 ya kan. 1 tambah 3 berapa? 4. Nah contohnya kalau kita tanya sama saya ini, dibilangin sama dia 1 tambah 3 berapa? 6. Nggak mungkin kan, pasti udah tahu kita salah itu kan. Masa 1 tambah 3 jadi 6 ya kan? Ya tentulah 1 tambah 3 itu apa lah bro. Suatu contoh atau suatu ya, contoh yang pada intinya manusia yang nipu itu, atau yang sudah pintar jadi bodoh itu, begitulah tipenya guys ya. Begitulah tipenya.
ya kan. Contohnya kita tanya apa bendera Indonesia, warna apa bendera Indonesia. Kita tanya sama si A, warna apa bendera Indonesia? Katanya merah putih, marah kan? Terus kita tanya sama si B, warna apa warna bendera Indonesia? Katanya hitam putih gitu, ya kan? Hitam putih. Mana yang benar? Mana yang benar? Si A lah yang benar, merah putih, ya kan, merah putih bukan hitam putih. Padahal udah tahu dia bahwa bendera si B ini udah tahu dia bahwa bendera merah putih ini, bendera negara Indonesia ini merah putih, ya kan. Tapi dia ini pura-pura ngotot dan pura-pura dia yang benar gitu. Makanya dia bilang hitam putih. Makanya di dunia ini nggak ada manusia yang bisa dibodoh-bodohin, guys ya. Boleh berbohong. Kalau dibilang berbohong itu kata bohong itu bohong. Pokoknya lah kalau tulisan bohong atau yang dibilang bohong itu tetap bohong itu. Kan begitu, guys. Kalau contohnya dibilang nipu, itu udah pasti nipu gitu. Ya kan. Kalau dibilang dosa, ya yang namanya kalau pokoknya udah keluar dosa atau tulisan dosa itu ya pasti udah dosa gitu. Nggak ada ininya, nggak ada maksudnya ini dia berdosa kemana dulu, dia dosanya dari mana dulu, dosanya membuat apa dulu gitu, nggak ada ya. Pokoknya udah kalimatnya dosa itu ya udah pasti dosa gitu. Manusia ya nggak mungkin kalimatnya dosa dibilang Ibu Budi gitu ya, nggak mungkin, guys ya, nggak mungkin. Contohnya kita ini 1 tambah 1 ini benar atau enggak? 1 tambah 1 2, 1 tambah 1 2. Ini jawabannya benar enggak? Terserah kamu yang bilang. Padahal udah tahu ya, kenapa sih nggak kamu bilang langsung benar gitu ya. Nah itulah tipe-tipenya manusia yang tidak bisa menerima sesuatu kebenaran gitu. Itu tipenya manusia tidak menerima kenyataan dan kebenaran gitu ya. Maksud saya gini, nggak ada ketegasan dan nggak ada keyakinan gitu. Kayak apa lah gitu ya, kayak bermain judi gitu ya, bermain judi nampak juga, kecuali kalau main judi nggak tersembunyi kan, nggak ketahuan orang gitu ya. Ini mainnya nampak juga, nampak langsung gitu, bayangannya nampak gitu ya. Untuk apa sih ya? Makanya nggak ada yang lain di dunia ini atau kita sebagai manusia ini kejujuran ya kan? Kejujuran ya. Kalau berbohong itu nampak guys, dari wajahnya, dari keningnya nampak guys, wajah kening, dari bibirnya pun nampaknya orang berbohong gitu, nampak dari hidungnya, semua pokoknya lah, semua di mukanya pasti nampak itu, apalagi dari tutur katanya pasti nampak itu. Hanya orang paling bodoh amat lah yang nggak tahu tipe manusia yang berbohong di dunia ini. Manusia yang bodoh lah, dia nggak ngerti dia nggak tahu apakah orang yang berdiskusi itu bodoh gitu. Gitu lah guys, manusia ya guys ya. Dibantu polo-polo kita guys ya, bantu polo-polo. Memang sifat manusia di dunia ini memang kadang-kadang kayak gitu sih guys, memang kayak gitu, nggak mengakui ya, kadang-kadang nggak berani mengakui kesalahan gitu, kadang-kadang nggak berani mengakui kesalahan, nggak berani mengakui kebenaran gitu ya. Padahal kita udah tahu bahwa ini jalan lurus, ini persimpangannya, ini terminalnya, ini busnya, ini mereknya gitu ya kan, maksudnya kan.
namun dia masih ragu-ragu gitu ya, terserah sesuai dengan yang kamu bilang katanya ya kan tidak fair namanya itu, tidak fair gitu ya. Nggak fair, padahal itu yang aku bilang tadi kan udah pintar, udah bersekolah ini, udah sekolah tinggi, udah ini udah jalurnya ke situ lah maksudnya kan, udah jalurnya ke situ, udah jurusannya ke situ, malah dia nggak pergunakan gitu, kepintaran itu nggak dipergunakan gitu ya. Malah kepintarannya itu dipergunakan untuk berbohong gitu ya kan, dipergunakan untuk untuk nggak apa namanya, netral gitu ya, gitu loh guys menurut saya. Karena sampai kapanpun kalau dibilang bohong itu atau dibilang busuk itu pasti lambat cepat lambat pasti ketahuan gitu loh guys. Mana ada apanya berbohong nggak ketahuan, ujung-ujungnya ketahuan loh guys ya. Makanya sekarang ya janganlah kita bilang kita jujur 100% loh guys, kita sebagai manusia ini ya. Fatir. Salam dari saya semua guys ya, Yahoo guys. Aku cuman ngisi waktu aja nih, ngisi waktu sekalian apa ngobrol-ngobrol gitu guys ya. Itu banyak kali yang udah mundur ini yang diskusi lintas agama sekarang. Siapa itu ya? Siapa lagi yang lebih garang itu ya? Ada yang lebih garang lagi, siapa sih? Siapa yang sering bilang apa? Yang sering bilang pre siapa itu? Bre katanya. Kan gitu bre. Siapa itu? Itu kocak kali itu kalau diskusi lintas agama itu. Tapi malas sekali aku nonton dia gitu. Kayak diskusi anak SD gitu. Kalau contohnya dia memframing lawan dia itu lompat-lompat, dia ketawa-ketawa katanya. Kan kita udah bisa menilai ya kan, kualitas orang seperti itu udah bisa kita nilai gitu loh guys ya. Padahal dia nggak sadar katanya dia hebat, udah bisa gitu ya. Makanya reduplah mereka ya kan, redup. Siapa yang tidak menjalankan sesuai dengan jalur atau dengan kebenaran, pasti proses itu nanti redup gitu ya, pasti sepi ya. Nah, berapalah ini ya, bukan kita apa juga ya, bukan saya ini juga ya. Ini host yang berdiskusi agama ini dulu semasa sekarang, yang lebih viral kali dulu sekarang si Edis TV guys ya, Edis TV ya. Bukan saya pro sama dia, enggak. Saya pro sama dia dengan menjalankan yang benar, tapi kalau dia berkata yang enggak benar, dan saya akan mengutuk dia juga ya kan gitu loh guys. Ya kan? Nah, itulah tandanya kita tengoklah mana yang sportif, yang sportif untuk mempublikasikan sesuatu informasi, sesuatu apa. Dan saya bukan memframing juga, dan kebalikan juga sih, entah ada makna yang lain gitu ya. Kok harumnya Edis TV-nya kok rame banget sampai 20.000 lebih penontonnya, 20.000 lebih gitu. Sangat fantastis gitu ya guys ya. Saya bukan pro ke dia enggak, atau apakah banyak yang menonton dia karena dia membuat kesalahan, perkataan yang salah, saya nggak tahu juga. Ataukah dia banyak yang menonton dia untuk mengambil sebuah makna atau belajar atau mengambil sebuah motivasi, saya nggak tahu juga ya.
Pokoknya itulah penonton Edis TV cukup apalah gitu ya, cukup fantastis gitu ya, 20.000 lebih gitu ya. Sedangkan host-host yang lain yang lebih garang-garang yang lain dan agak akan redup semua gitu ya guys, akan redup semua. Kenapa saya bilang itu? Makanya saya bilang kembali di perkataan saya tadi kan, itu makanya saya bilang lama-lama kita itu kalau membuat statement yang bukan-bukan, manusia itu nggak bodoh menilai kita ya, dari cara bahasa kita, dari cara omongan kita, dari cara penyampaian kita sudah bisa dinilai orang gitu loh guys ya. Watak kita itu bisa dinilai orang guys ya, dari gayanya kita, dari formnya kita udah bisa dinilai orang sebetulnya guys ya. Makanya hati-hati yang jadi host itu, maupun host lintas agama maupun host yang lain ya, hati-hati membuat statement atau hati-hati membuat suatu acara gitu guys ya. Hati-hati ya, mungkin tergantung kita bisa dihargain orang. Itulah aku bilang tadi ya, tergantung diri kita sendiri, menjaga diri sendiri ya. Kita bisa dihargain orang, bisa senang sama kita, bisa orang senang sama kita kan gitu. Itu loh guys. Banyak ini yang redup ini, banyak yang mundur pun tengok. Tapi saya nggak tahu sih kalau masalah apa, saya nggak tahu. Tapi yang penting dulu kalau masalah diskusi lintas agama ini ya, ngeri kali itu penonton edisi itu sampai 20.000 lebih ya. Saya bukan bilang gini dia hebat, saya nggak bilang kayak gitu guys ya. Saya bukan bilang kayak gitu dia hebat gitu ya. Itulah aku bilang tadi ya, mana tahu dia ada yang mau belajar sama dia, atau apakah sebaliknya juga dia ada penonton dia yang menyaksikan ada kesalahan dia gitu ya, atau dia mencaci atau dia menghina gitu ya. Itu perbuatan dia sendiri, bukan perbuatan kita sebagai umat Kristen ya, bukan perbuatan kita sebagai penonton dia gitu ya kan. Itu perilakunya sendiri, perilaku dari mulutnya sendiri, dari hatinya sendiri, suaranya itu kan dia yang ngatur sendiri gitu. Makanya kemarin udah kena planet. malam bang. Assalamualaikum warga. Kenapa bang? Aku lagi apa tadi ini bang? Lagi ngobrol-ngobrol sendiri aja aku tadi bang. Sama aku juga kayak gitu loh bang, ngomong sendiri aku tadi bang. Salam kenal dari Samosir. Abang dari mana? Kita dari Nias bang. Saya orang Nias. Nias. Marga? Waru kita bang. Marga Waru. Marga Silah ya aku ya bang ya. Iya. Beri per Maita, beri per Marla Maita. Iya, bersaudara gitu. Kayaknya semua warga Nias semua layak jadinya, karena nggak ada pula aku tahu warga Nias itu masuk ke margaku. Iya, cuman apa aja yang beda, cuman marga, nama, suku, lokasi, dan suku kalau menurutku suku itu tidak beda, karena suku itu sama-sama punya marga. Iya, beda suku, cuman itu yang sama. Yang sama itu suku. Apanya? Itu punya marga. Iya. Betul nggak? Suku punya marga nggak? Nggak punya marga suku bang. Kenapa suku nggak punya marga? Di mana itu suku yang nggak punya marga? Suku itu kan apa? Apa namanya? Apa dibilang suku ya? Adat. Suku itu adat. Adat atau wilayah ya? Saya nggak kurang mengerti juga bagian itu. Suku atau warna. Setiap suku
itu punya garis keturunan. Itulah namanya marga. Iya iya betul betul. Keturunan lah termasuk ya kan. Keturunan lah. Setiap suku itu punya garis keturunan. Iya Suku betul. itu sama dengan adat. Iya betul 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 bang. Nah, kalau nggak ada suku, kita nggak punya adat. Iya nggak ada lah. Nah, jadi abang punya marga kan? Punya lah bang. Marga baru bang. Ya kan? Waru. Iya, waru. Aku Silalahi. Iya, Silalahi. waru Kau cari nanti di mana-mana. Kau jumpa besok. Iya iya. Ada loh. Abang itu marga Silalahi. Kenal gitu. Ada Iya kau kenal iya. misalnya di pinggir jalan Iya. sana. Iya banyak Marga teman. Silalahi gitu. Banyak teman kurang Batak bang. Banyak ada. Banyak. Emang Ada Sinaga, ada Sitanggang, ada apa? Simajunta, banyak temanku. berarti Silalahi nggak pernah ya? Ada juga ada. Ada. Abang Berarti lah. nggak suku itu ya? Abang lah satu-satunya juga. Iya, nggak suku Ya. berarti itu. Hah? Nggak suku abang bilang tadi. Apanya? Abang bilang tadi nggak suku. Enggak suku. Lain lah suku marga juga bang. Iya, makanya suku itu marga, Bang. Itu adat. Ya beda apanya, beda porsinya lah bang. Iya. Ya, Nggak beda porsi loh, Bang. Kalau Abang marga nggak punya itu, adat kan? kalau marga itu menurut saya apa? Turunan, biar turunan itu enggak nyasar, Nggak putus. enggak nyasar gitu. Nggak putus. Biar Nah, nggak putus. biar enggak lupa gitu, biar enggak lupa ya kan? Nggak putus adatnya, Bang. Gitu. Nah, itulah adat. Sama itu. Supaya nggak putus. Kalau di orang abang, orang Nias dibilang itu suku Bang. atau adat atau apa sih? Hah? Abang di mana? Entar dulu bang ya, entar dulu ya. Enggak, aku nanya, abang di mana? Ini ya bang. Di Nias. Abang di mana? Ya, semerantau ya, kawan kita Nias ini semua kok. Oh iya. Aku di Samosir. Oh di Samosir. Sama kita di pulau, abang di Pulau Nias, aku di Pulau Samosir. Oh iya, Samosir itu dekat Danau Toba ya bang? Iyalah, udah di tengah-tengahnya lah kami, Bang. Oh iya ya. Ada Iya. dah. Bener-bener ada uga, Bang. Gimana bang? Bener-bener ada uga. Ya iya, mener-ner, marmiam-miam do. Marmiam-miam maita. Iya. Makatai maita, laiku. Iya, sambil lah kita belajar berkawan. Iya. Itulah arti kehidupan. Iya, Kan belajar gitu, Bang? kehidupan. Simpelnya itu belajar kehidupan bang, simpel itu. Iya. Kita bersahabat sama orang Nias, kita bersahabat orang Iya. Batak, kita bersahabat sama orang Sunda, kita bersahabat sama orang Jawa, kita bersahabat sama orang Iya, semua lah semua. semua saudara. Kita Sehingga- satu Indonesia, Sehingga Indonesia Raya. pengalaman kita itu banyak gitu ya kan? Iya. Mm-mm. Jangan ada kata-kata kalau katanya Batak ini apa, Nias ini apa, Iya, apa ini Sunda ini apa Iya. ini Betul. tidak, jangan kita ikut-ikutkan mereka itu. iya, Hidup ini sementara, kita bersaudara. Kemana kita bisa harus hidup? iya. Karena Yang kita semua saudara kita. Iya, yang perlu kita pikirkan sekarang bang, gimana kelanjutan hidup, gimana kelanjutan Iyalah. hidup anak, Benar. gimana biaya sekolah anak-anak, gimana Iya. contohnya saya sekarang pakai sepeda bang, gimana cara saya supaya saya itu pakai motor, pakai mobil, pakai contohnya udah punya mobil lah, gimana saya punya Ya. yang lebih dari mobil lagi gitu. Benar Kan itu, gitu, Bang. Bang. Benar. Ah. Kita harus kayak mana kita nggak usah kita memikirkan mobil lagi atau mobil lagi, kita mau beli mobil lagi, anak tak sekolah-sekolah kan gitu kan. Iya. Aku ada kawanku loh di sana Ah. dulu kerja di Gunung Sitoli. Kapolres Gunung Sitoli. Polisi juga.
Jadi dia udah bahagia, enak lah hidupnya di sana karena orang kawan like Nias yang di sana baik-baik juga. Marga apa ya? Baik. Marga apa ya di sana jadi apa? Marga Sinaga. Oh, Katanya tapi tak udah marga tapi udah Jaluhu lepas sekarang, dia di udah sana, lepas di dia sana. sekarang polisi ya. Udah pindah, Polres ya, udah pindah pindah ke ya? Kapolda Sumatera Utara. Oh. Oh iya ya. Iya, udah pindah dia dari Gunung Sitoli dia pindah. Itu like ini kayaknya kalau menurutku satu angkatan kian dulu aku sama dia. Iya. Iya. Aturan. Oh iya Bang ya. Iya. Di Tapi apa dia di sekarang udah pindah, udah di Polda di apa Bang Sumatera di Utara. di Nias Bang banyak orang kita apa Bang? Banyak orang kita. Banyak bang. Batak, Kalau Bang. itu Di Nias bukan hanya satu suku, orang Batak, orang Jawa, orang Aceh, pokoknya orang Minang banyak lah suku di Nias gitu. kayaknya kan bang kayak gini bang. Maaf katanya aku bukan menjelek-jelekan kalian bang ya. Aku udah besar di Sumatera Utara ya bang ya. Hmm. Banyak lah yang bikin-bikin contohnya untuk melaga-lagakan Nias sama Batak, Batak sama Karo gitu. Kan gitu kan? Iya. Kayaknya nggak niat awak nggak nyambung kurasa. Ini tujuan orang ini untuk apa sih? Untuk memperlaga-lagakan marga atau suku atau agama kan gitu kan? Ntar Bang ya, ntar kurang dengar Bang, ini lagi hidup mesin depan Bang. Ntar dulu ya. Ntar kita matikan dulu mesinnya bang. Enggak ada mesin di sini, ada ini bengkel ini. Oh di bengkel lah bang. Ini kan ada mesin yang hidup bang. Ada bengkel di sebelah. Abang di Nias di mana bang? Kenapa emangnya mau datang abang gitu? Kasih alamatnya Rencana. gitu, share gitu. Mau Rencana abang tuh share. main-main bang. Hah? Rencana main-main. Ya mah Yang main-main lah. Main-main lah ke saudara Nias. juga loh di Nias. Main-main lah abang ke Banyak, Nias. ada 3 saudaraku di Nias. Iya, mana tahu nanti suatu saat nanti kan ke Nias juga Jumpa abang ya kita kan? di tengah jalan bilang bang, senggol-senggolan gitu kan, nggak kenal gitu kan. Ah? Misalnya kita jumpa di tengah jalan, Ah. datang ke Nias, senggol-senggolan kita. Senggol-senggol kenal. gimana? Senggol-senggol gimana maksudnya ini? Senggolan atau Maksudnya nggak salah sambar gitu, pegang apa bahu ke bahu. Oke, apa ya ke apa ibaratnya itu ya Iya, kesenggol kayak kenal aku gitu. Aku juga kayak kenal gitu kan. Senyum jadi ya kan kayak gitu kan. memprank ya, memprank gitu ya, memprank. Enggak lah, enggak ngeprank gitu namanya bang. Maksudnya kayak pernah nengok, tapi pernah nengoknya di TikTok aja kan gitu. Iya, iya. Enggak kenalnya. Mana ngeprank orang enggak pernah nengok mukanya kok. Belum tentu Iya. ini pakai kacamata, biasanya nggak pakai kacamata Iya. kan gitu kan. Bisa Betul nggak? juga. Bisa Iya, juga. mana jumpa lah dia apa pernah lihat. Oh, beli kacamata ya kan. Pura-pura- Bang, pura-pura- datanglah tukang kacamata kan. Pura-pura nggak Carilah nengok-nengok lah kacamata gitu. kayak mirip kayak lah ini. Kan gitu kan. Pura-pura nggak nengok-nengok lah gitu. Enggak, maksudnya kesenggol. Oh iya. Kayak kenal gitu kan. Betul. Rupanya kacamatanya ini kan kacamata apa namanya nih? Kacamata TikToknya nih kan gitu. Apa Bang? Rupanya kacamatanya ini kacamata TikTok kan gitu kan. Iya. Rupanya lewat tukang kacamata. Rupanya ada pas kacamatanya pas kayak yang abang pakai. Tapi nampak kali ke kakek aku nggak pakai kacamata. Ntar biar saya lepas. Iya, pas itu dari tadi Iya, biar saya pikiranku lepasin. dari situ. Biar saya lepasin. pakai. Biar saya lepasin. Ini. Gak usah dilepasin. Jelek kali Ganteng aku juga nanti katanya. Bang. Jelek kali aku nanti. Ini. Ah, tuh. Ah, dilepas ya. Ganteng juga ya. Ah. Topinya itu yang buat yang buat jadi kayak kakek-kakek. Enggak, pikir abang nanti kalau enggak saya lepasin kan, pikir abang nanti saya pakai topeng gitu, enggak nampakin yang aslinya gitu. Iya, berarti aku Gitu. juga salah juga dia. Kayak mana cara Siapa? melepasinya ini tadi? Ke Kacamatanya siapa ini. kan? Ke si Edis kan enggak, ke si Edis kan tetap pakai kacamata kalau live ya kan?
family kita itu. Kayak apa lah? Kayak siapa lagi si Juma? Tetap pakai apa? Pakai Masker. Padahal corona sudah siap-siap berapa tahun ya kan? Enggak, bau kali napasnya makanya dia buat pakai itu. Gitu. Harus Bang, ini apa sekarang, tadi? Bang. Kita harus ini sekarang harus transparan gitu. Iya, Nggak transparan. perlu Kayak nggak ikan perlu apa ya? main- Ikan nggak- bening itu ya. nggak perlu main kucing-kucingan lagi tuh maksudnya. Coba buka topinya, Bang. Iya. Topi Abang buka dulu. Gimana, Bang? Topi Abang buka dulu. Apanya? Dan nanti mana tahu aku nyebrang ke Nias lo. Penasaran, gak pernah aku nyebrang kemana-mana pun gak pernah nyebrang. Mana tahu jumpa sama Abang di mana, Bang, di Nias? Di Di Jalan Binaka, Bang? Ampun, gak tahu aku jalan-jalannya. Udah puade dia, Bang ya. Udah Datang aja lah ini saling follow aja kita sini. Saling follow aja kalau Udah ntar aku nanti follow kok, Bang. ntar Udah aku udah nyampe follow. di pelabuhan nanti Abang DM nanti. Udah saya jemput Abang nanti. Siap, abangku nggak masalah. Ah. Abangku juga, laikku juga ada di sana juga kerja. Oh, Di iya, apa? iya, Di iya. apa namanya? Di Ah, apa tadi aku bilang tadi lupa aku. iya karena Pulau Nias itu Bang, indah Pulau Nias itu Bang, banyak apanya Bang, Nah, banyak sama kayak Pulau banyak Samosir sama, Bang. banyak tempat ini Bang, tempat pariwisatanya Bang. Iya. Nias itu, Pulau Nias itu loh Bang. Bukan saya ini ya, bukan saya apalah bangga-banggakan gitu ya. Udah mendunia itu sebetulnya itu Pulau Nias. Cuman pembangunannya Bang masih apa ya kita bilang ya, masih banyak kerikilnya, banyak kolam-kolam di jalan-jalannya, banyak apa lagi gitu ya. Banyak Kadang-kadang kalau- energi bangunan di situ banyak. Pak. Kadang-kadang kalau lewat jalannya kadang-kadang Bang kalau kendaraan kita second atau bekas-bekas apalagi kalau bekas ban kan Bang. Kasihan banget masyarakat di Nias Bang. Tapi kalau apa Bang, kalau pejabat-pejabat kan pejabat itu kan mobil dinas mereka itu kan bagus-bagus kan, besar-besar kan, tinggi kan. Kalau mobil pejabat lewat tapi nggak mampan di jalan Nggak itu. masalah bilang Oh, lah. enggak masalah gitu. Mobil Karena kita sehat. masyarakat biasa, mobil yang Ya, ceper-ceper itulah yang apa namanya? kendaraan mereka itu sehat. R3 atau apa yang kecil itu ya. Iya. Benar itu Leku. Mm-mm. Gak masalah. Itu apa lah mau kita bilang Leku? Iya. Ini kita Itu orang kan kecil negara ini, yang ya biasa kasih, aja kan? lah Le. Iya. Sebetulnya di Nias itu banyak kali apa Bang pariwisata. Harga apa lah? Ada Bang di Nias itu Bang, ada sungai yang apa Bang? Ada sungainya siang malam airnya panas Bang. Tanpa di ini sungainya panas siang malam gitu ya. Ada sungai di Nias sungainya apa? Kenapa Siang nggak malam dibikin airnya jadi panas. wisata Bang? Itulah Bang pejabat-pejabat di sana. Enggak ini maunya menurut saya kan ini maunya kan yang pejabat yang terkait di bagian pariwisata kan bisa dikelola ya kan jadi Kelola kebun wisata daerah. itu Bang, bagus itu Bang. Aduh Terus kalau soal panas, kalau soal minimal nyampaikan orang Bang, pun kalau soal nyebrang nyampaikan terus. itu Bang udah bosan-bosan lagi itu mempublikasikan itu Bang. Tapi itulah negara Indonesia ini Bang. Pejabat Indonesia ini kayak gitu Sabar. lah. Kayak gitulah mereka Bang. Benar. Asal didengar aja ya udah ya kan terserahlah kalau gimana kalau Apapun udah dibilang. makanya kita masyarakatnya juga kadang-kadang kayak kami orang Nias lah. Kayak kami orang Nias kan banyak yang merantau ke tanah orang atau ke pulau orang atau Nah, ke negeri orang iya, karena nggak ada Kalau ini. ke tempat kami, dengar Bang ya. Kalau orang abang semua, orang yang paling baik semua ini, orang paling ramah di tempat kami ya, orang layak suku Nias yang datang ke sini semua baik-baik semua, Iya ya. nggak pernah menyakitin. Mau kemana? Mau ke kota Medan, mau ke Iya. Jantar, mau ke apa? Semua suku Nias itu sampai ke kota Medan. Kota Medan itu paling banyak itu aku tengok lihat itu semua. Itu. Iya. Baik-baik semua. Tidak ada kata-kata kasar atau kata-kata yang apa. Memang mereka ini orang-orang paling baik. Jadi memang orang ini kan Iya. untuk Iya, Bang. menuju
kebahagiaan hidup mereka kan gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi permasalahannya di kita ini katanya kita bukan menjelek-jelekkan agama lain atau apa. Kita kan mayoritas Kristen. Hmm. Kemanapun kita pasti dibully atau disingkirkan lah gitu. Tidak boleh beribadah di rumah atau di apapun tidak boleh. Iya. Tapi ini di Samosir ini Ah, dianggapnya semua keluarga, mau Muslim, mau Buddha, mau Hindu, mau apa. Di pulau kami ini ya, kalau di pulau kalian pun pasti kayak gitu kan. iya bang, iyalah sesuai tergantung masing-masing lah gitu. Tapi kalau cuma di kota Medan, Tapi gini bang, itu menurut saya kayak gitu bang. Kalau menurut saya ya, iya, saya sebagai pemahaman saya, kalau abang bilang tadi kan contohnya ada yang melarang nggak bisa nggak bisa melakukan Kristen ibadah nggak di bisa rumah, berdoa ibadah di rumah. nggak bisa ibadah di rumah, nggak bisa ibadah di gereja yang nggak ada izinnya. Itu menurut saya bang, itulah aku bilang tadi, ya kan, kembali lagi lah saya di pemerintahan Indonesia, ya kan, Iya, siapalah yang lebih berhak untuk gimana caranya supaya jangan terjadi demikian gitu. Itu kan agama itu di Indonesia ini kan ada berapa agama yang sudah disahkan oleh pemerintah, sudah ya kan? disahkan, Ya kan? Yang udah sudah disahkan, disahkan, ya kan? sudah disahkan. Ya tentulah yang udah disahkan itu kan Tapi udah disahkan, aman, tapi posisi aman. toleransi itu belum ada. Itulah makanya bang, itu makanya dibilang pemerintah negara bang, pemerintah negara itu yang yang mengatur Iya, masyarakatnya itu. mengatur masyarakat. Oh, itu menurut saya gitu. Kita kan nggak pernah kita protes yang ada musolah dimanapun, kita tidak pernah protes. Datang kemanapun, Iya, tapi itu masyarakat bang, yang beragama lain pun datang itu ke bang tempat menurut saya juga kita. bang begini bang, menurut Kita saya juga tidak bang begini pernah. bang, menurut saya juga itu bang begini. Ya jangan pula kita sebagai orang Kristen menyalahkan bahwa kelakuan seperti itu apabila sudah terjadi demikian yang melarang begitu, ya nggak mungkin kita salahkan juga agama Islam gitu menurut saya. Nah, Ya mungkin itu nggak dalam boleh, arti nggak boleh. tanda Kita tanda kutip ini mungkin hanya sepihak di daerah situ yang timbul iya bisa pikirannya jadi. demikian gitu, ya kan? Karena kita Itu. pun diajarkan pun tidak pernah Iya. untuk Kadang-kadang orang bang, diajarkan kadang-kadang untuk orang bang, saling membenci. kadang-kadang orang bang, orang sudah berbuat orang cuman satu orang yang berbuat jahat di kampung itu, terus kita memframing semua kampung itu jahat gitu, kan nggak masuk akal juga kan? Iya benar. Oh, Tapi gitu. kita tidak pernah menyalahkan mereka kan gitu kan. Tapi Itu kita tetap bang. diam, tenang, dan damai. Iya. Kita orang itu kita kan udah diajarkan dari dalam Alkitab kan. Abang Kristen kan? Iya, saya Kristen bang. Ya udah, kita kan udah diajarkan Tuhan kita untuk damai. Tidak ada boleh membalas Iya. dendam atau Iya. bila Iya, ditampar apapun. pipi kirimu, berikan pipi kanan. Udah, berikan aja semua. Udah. Apapun Kita bang, tidak. menurut saya bang, apapun ini bang, menurut saya apapun pelajaran, Jadi abang dendam itu namanya itu. apapun ilmu, apapun pelajaran, pokoknya kalau ibaratnya pelajaran itu membuat kita di jalan lurus atau di jalan yang baik, pasti kita ikutin gitu. Apapun ceritanya itu, apapun contohnya sekarang. Kita berpendidikan masuk udah sekolah contohnya. apa? Ini jurusan bahasa Inggris, jurusan bahasa Indonesia, jurusan Mau jurusan sejarah. Ya kan? agama, mau Contohnya jurusan bang saya apapun bilang itu, gitu. Bang. Demikian bang. Contohnya Dengar, Bang, ya. kalau pelajari sesuatu ilmu itu bang. Kalau Bang. contohnya dia mengarah ke kebelokan, apakah kita ikut? Enggak juga kan? Walaupun itu Nah, pelajaran. gitu. Pas gitu, Bang. Kayak gini, Bang. Hmm. Kita udah berpuluh-puluh tahun di Indonesia ini. Orang Indonesia. Orang Indonesia kita ya. Iya. Ada nggak kita membalas dendam apa yang diperbuat orang-orang lain sama kita? Nggak pernah kan?
Nggak ada. Tuhan itu baik kan. Iya, Gereja dibakar, kita diam saja. Kita berdoa saja. iya. Maka dia Itulah dibilang, bila ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Udah, iya, itu aja ingat bang. Diajarkan di Alkitab. iya. Itu makanya aku Kita bilang, tidak Bang. diajarkan untuk saling membenci sesama. Makanya sering saya bilang begini, Bang. Makanya sering saya bilang, kadang-kadang manusia sekarang udah berpendidikan, terus dia berbuat ini, dia itu berbuat salah. Dia udah tahu, udah toto benar-benar udah real dia tahu itu yang dia perbuat itu salah. Malah dia anggap yang dia perbuat itu benar. Benar, dia yang benar gitu. Padahal Jadi- pendidikannya udah tinggi, Bang, udah tinggi ini. Itu makanya saya sering bilang, kadang-kadang yang sudah tinggi sekolah, tinggi pendidikan jadi bodoh. Jadi Gitu kayak menurut saya gini. Heeh. Nggak Kalau boleh di kita. jalur itu ya, kalau di jalur Kita itu. kita nggak boleh menghakimi orang lain. Kita dilarang Tuhan kita Iya, untuk nggak menghakimi boleh, orang Bang. lain. Jadi kita nggak boleh kita menghakimi. Biar mereka yang merasakan apa yang mereka perbuat. Kita tidak dikasih Tuhan kita. Jangan kau menghakimin orang lain. Kan Iya. gitu kan? Nah, ini nggak perlu. Biar aja. Biarkan saja. Bang, Mereka jangankan orang pasti lain, mendapat apa yang mereka Bang. perbuat. Jangankan orang lain, Bang. Istri kita sendiri aja, anak kita sendiri aja nggak bisa kita hakimin, Bang. Saudara Iya, kita bisa nggak kita boleh. hakimin, Bang. Apalagi orang lain, Bang. Nggak Iya. boleh. Jadi kalau besok kau cerai, yakin kau bisa cerai kau sama istrimu? Enggak kan? Bisa nggak kau cerai sama istrimu? Gimana, Bang? Bisa nggak kau cerai sama istrimu? Bisa cerai? Iya, Ya, kalau kita Kristen ya, nggak bisa kan? kalau soal cerai kalau Kristen nggak bisa. Tunggu mati lah Sampai kau baru mati, sampai bisa mati. cerai kan? Sampai Tunggu mati, mati kau bisa cerai kan? baru bisa berpisah mati gitu salah satu Iya. itu kalau Kristen. Kalau nggak mati, Iya, enggak istri ya, yang dimatikan gitu. Nggak bisa cerai. Nggak kayak gitu kali. Karena Nah, kayak nggak, gini prinsip maksudnya, orang Bang. Kristen ini banyak kayak gitu loh, Le. Maksudnya gini, maksud saya kan gini, kan saya bilang kan nggak bisa cerai kan. Abang Nggak bilang kan bisa. nggak bisa cerai kan. Terus saya bilang Kita kan kan nggak ada kata cerai di bukan Kristen. terus yang melakukan ini, kalau menurut saya lah, kalau orang Kristen melakukan perceraian tanpa kematian, itu mungkin orang demikian atau orang bersangkutan ya dia salah di depan Tuhan, di mata Tuhan, dia melanggar gitu, kan gitu, Bang. Ya. Karena kita di dunia ini manusia biasa, Bang. Iya. Banyak ini terbelenggu dari dosa, Baru. nggak ada yang murni gitu. Baru satu di ayat Iya, Alkitab, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. iya. Ada nggak? Ada nggak? Menurut saya, Bang, kalau saya sih soal itu ya tanpa ayat lah, tanpa ini ya pasti kita tahu Ya. gitu mana yang Tapi bagus. pernah nggak dengar ayat itu? Yang mana tadi tuh? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Ada, pernah saya dengar, Bang. Ada ayat berapa itu ya? Lupa aku ya. Oke, Bang, makasih dulu, Bang, ya. Ini mau lobet ini baterai saya, Bang. Mau lobet, Bang, ya. Siap. Makasih, Bang. Horas maju Abangku, aja, salam Bang. kenal. Salam Udah kenal, aku Bang. ADD ya. Nanti ADD apa Oke, ke Bang. Bang ya? Oke, Bang. Yauh. Salam kenal abangku. Salam kenal, yauh. Horas maju. Salam dari Samosir. Kalau jalan-jalan ke Samosir, jalan-jalan ingat namaku ya. Namaku Iya, Bang. ini langsung. Bantu, Bang, subscribe YouTube aku nanti dulu, Bang, ya, di Tenjor YouTube. YouTube Tenjor. Tenjor Nias. Oke, siap abangku. Ada di profil saya nanti, Bang. Ada di profil saya nanti. Siap abangku. Masih pemula. Sama, aku juga ada juga. Tapi nanti ku kasih tahu pun. Nanti ku Oke, ADD Bang. ke akun abang ya.